Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Aris Hidayat, SSTP IMP selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Marlina Adisti, MSI selaku coach. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Saprudin, SPD MPD selaku mentor. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Project Based Learning pada mata kuliah pemrograman komputer di Prodi Pendidikan Fisika dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Baik, sebelumnya identitas saya, nama Aji Saputra, jabatan dosen asisten ahli unit kerja atau satuan kerjanya Universitas Khairun. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pendahuluan. Nah, berdasarkan yang telah saya pelajari, fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ada core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian juga mengacu pada visi dan misi organisasi. Nah, kemudian yang terakhir dengan manajemen dan smart ASN, saya mencari atau menganalisis isu yang ada di instansi sehingga nanti muncul sebuah gagasan yang menjadikan judul rancangan aktualisasi saya tadi. Selanjutnya, visi misi organisasi. Yang pertama, visi universitas maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029. Dengan misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan seterusnya, dua menyelenggarakan penelitian dan seterusnya, yang ketiga menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima. Jadi ketiga misi universitas ini diambil dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat dengan tata kelola dan layanan prima. Selanjutnya untuk prodi saya sendiri memiliki visi menjadi program pendidikan yang efisien, produktif, dan unggul dalam pengembangan pendidikan fisika untuk menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan fisika dengan bertumpuk kepada pilar-pilar kepakaran, profesional, kebebasan akademik, kerjasama, dan mampu bersaing di era global. Untuk misinya yaitu yang pertama intinya adalah melaksanakan pendidikan akademik, yang kedua adalah menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan fisika, dan yang ketiga meningkatkan hubungan kerjasama yang strategis dengan lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya tugas jabatan sebagai dosen yaitu yang pertama pendidikan, isinya yaitu perkuliahan, membimbing, menguji, dan sejenisnya. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah, rancangan teknologi, publikasi, dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya pengabdian kepada masyarakat, memberi pelatihan, penyuluhan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah penunjang, berperan aktif sebagai panitia kegiatan, pengelola jurnal, delegasi, dan sejenisnya. Kemudian untuk nilai budaya organisasi, saya mengacu kepada nilai-nilai budaya Kemendikbud, yaitu yang pertama memiliki integritas, kreatif dan inovatif, selanjutnya inisiatif, pembelajar, memiliki meritokrasi, selanjutnya terlibat aktif, dan yang terakhir adalah tanpa pamrih. Baik, selanjutnya masuk ke isu yang saya pilih berdasarkan materi yang disampaikan di agenda ketiga yaitu manajemen dan smart ASN. Didapatkan 3 isu, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya pengelolaan jurnal prodi, yaitu adalah alasannya mengapa kok ini sebagai isu, karena eksistensi sebuah perguruan tinggi itu salah satunya ditunjukkan dengan akreditasi dan kuartil jurnal penelitiannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah belum optimalnya project based learning dan case method. Kenapa kok mengambil isu ini? Karena pada indikator kinerja utama perguruan tinggi atau IKU yang ketujuh itu 2 pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah, project based learning dan case method. Untuk berikutnya yang ketiga yaitu adalah belum optimalnya promosi prodi lewat media sosial. Itu kenapa kok menjadi isu yang saya ambil? Karena faktor lingkungan eksternal seperti meningkatnya persaingan di pendidikan tinggi memerlukan branding yang efektif. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis USG atau urgensi, seriousness, dan growth, ada 3 isu: belum optimalnya pengelolaan prodi, jurnal prodi kemudian belum optimalnya project based learning, yang ketiga belum optimalnya promosi prodi lewat media sosial. Nah, berdasarkan perhitungan, maka peringkat yang pertama adalah belum optimalnya project based learning,
dan case method. Baik, kita cari menggunakan diagram fishbone. Apa yang menjadikan penerapan project based learning dan case method itu belum optimal? Yang pertama, dari manusianya masih ada miskonsepsi karena belum ada workshop di tingkat universitas untuk sharing. Kemudian dari material, bahan ajar di perpustakaan terbatas itu karena pengelolaan perpustakaan online belum optimal. Berikutnya, minimnya alat praktikum. Kenapa? Karena pengadaan alat praktikum masih dalam pendataan. Selanjutnya, metode format penyusunan RPS beda-beda. Belum ada sosialisasi untuk menyeragamkan RPS dengan format yang baru. Measurement atau pengukuran, tidak ada evaluasi untuk mengukur IQ ke-7 karena dosen masih banyak yang belum membuat RPS sesuai IQ ke-7. Kemudian environment, pemilihan kasus nyata di lingkungan terbatas. Kenapa? Karena kampus terletak di wilayah kepulauan sehingga transportasi harus menggunakan perahu. Kemudian berdasarkan analisis akar penyebab isu, ada miskonsepsi. Setelah dianalisa ternyata beberapa prodi melakukan workshop namun hanya di tingkat prodi masing-masing. Kemudian bahan ajar di perpustakaan, setelah dianalisis ternyata dosen dapat mencari referensi dari internet. Jadi bukan akar penyebab isunya. Kemudian minimnya alat praktikum, setelah dianalisis dapat dibantu dengan virtual lab sehingga bukan akar penyebab isunya. Yang keempat, format penyusunan RPS dosen berbeda-beda. Setelah dianalisis, kampus sudah memiliki format, hanya saja perlu sosialisasi. Berarti bukan akar penyebab isu. Yang kelima, tidak ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian IQ ke-7 setelah dianalisis karena banyak dosen yang belum membuat RPS sehingga tidak ada yang dievaluasi, maka dia adalah akar penyebab isunya. Yang keenam, pemilihan kasus nyata di lingkungan terbatas, analisis, maka sebenarnya bisa mengambil kasus dari tempat lain, tidak harus dari kota atau lingkungan kampus itu sendiri. Maka didapatkan akar penyebab isunya adalah yang kelima. Sehingga gagasan alternatifnya adalah optimalisasi project based learning pada mata kuliah pemrograman komputer di prodi pendidikan fisika dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pemilihan mata kuliah ini berdasarkan mata kuliah yang saya ampu. Kemudian pemilihan model project based learning ini sudah melalui analisis siswa, analisis materi dan kebutuhannya. Dimensinya adalah mudah mendesak, outputnya RPS, keterkaitan dengan stakeholder. Yang pertama, pimpinan untuk monitoring penerapan IQ, dosen untuk memenuhi tuntutan IQ, dan mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai perkembangan zaman. Maka tahapan kegiatannya yang pertama, pemilihan bahan ajar, penyusunan RPS, penyusunan instrumen evaluasi, dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya lebih rinci, yaitu saat pemilihan bahan ajar, persiapannya adalah diskusi dengan tim teaching, outputnya daftar bahan ajar. Core values di sini adalah kolaboratif, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Di sini dengan diskusi tim teaching maka saya sudah melakukan kolaboratif. Kemudian bentuk berorientasi pelayanannya adalah pemilihan bahan ajar ini itu nanti fungsinya untuk perkembangan mahasiswa. Selanjutnya akuntabel, saat diskusi tim teaching saya akan cermat dan disiplin terhadap hasil diskusinya. Kemudian mengumpulkan bahan ajar, outputnya bahan ajar, core values-nya adalah adaptif, kompeten, dan loyal. Nah, di sini core values adaptif itu mengumpulkan bahan-bahan yang aktual, kemudian kompeten sesuai dengan kemampuan saya, dan loyal saya tidak menggunakan bahan ajar yang ilegal. Selanjutnya evaluasi, mengelompokkan bahan ajar, outputnya bahan ajar, core values-nya adalah harmonis. Kenapa kok core values-nya harmonis? Nanti kalau sudah dikelompokkan bahan ajar kemudian ada dosen lain yang membutuhkan, maka saya akan membagikannya. Seperti itu. Kontribusi pada visi misi universitas maju dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Kemudian penguatan nilai budayanya adalah pembelajaran dan inisiatif. Selanjutnya, saat penyusunan RPS project based learning, maka tahapannya yang pertama diskusi dengan tim teaching, outputnya draft RPS, core values-nya sama, kolaboratif, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Selanjutnya pelaksanaan, menyusun RPS, outputnya RPS, core values-nya sama, adaptif, kompeten dan loyal. Evaluasinya meminta persetujuan Kaprodi, outputnya RPS, core values-nya harmonis. Di sini kontribusi pada visi misi program studi yaitu pengembangan pendidikan fisika untuk menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan fisika. Penguatan nilai budayanya kreatif dan inovatif dan terlibat aktif.
Baik, penguatan nilai budayanya mengacu pada Kemendikbud karena mahasiswa nanti akan dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran project based learning ini. Kemudian terlibat aktifnya nanti dosen dan mahasiswa sama-sama terlibat aktif, di mana dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa akan aktif mengerjakan projectnya. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan instrumen. Tahapannya ada 3 juga, diskusi dengan tim teaching tentunya, pelaksananya menyusun instrumen, dan yang terakhir evaluasinya memberi tes kepada mahasiswa. Untuk outputnya, pertama draft instrumen, selanjutnya instrumen, dan outputnya nilai. Core values-nya sama. Nah, kemudian kontribusi pada visi misi fakultas, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, menyelenggarakan penelitian pengabdian masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif. Penguatan nilai budaya, integritas dan meritokrasi. Di sini integritas saat memberi tes pada mahasiswa maka saya tidak akan pandang bulu. Kemudian meritokrasi maka mahasiswa yang menguasai materi akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang dikuasainya. Kemudian yang terakhir evaluasi pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran, outputnya draft instrumen, core values-nya kolaboratif, berorientasi pelayanan, akuntabel. Selanjutnya menerapkan RPS, project based learning di kelas, outputnya instrumen, core values-nya adaptif, kompeten, loyal. Dan yang terakhir evaluasi, diskusi dan meminta pendapat tim teaching, outputnya catatan. Ini ya, outputnya harusnya catatan. Core values-nya harmonis, kontribusi pada visi misi fakultas, mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, penguatan nilai budaya tanpa pamrih. Kenapa kok disebut tanpa pamrih? Sebenarnya berdasarkan administrasi sebagai dosen itu cukup sampai upload nilai, tapi sebagai dosen yang baik maka setelah pembelajaran pun harus tetap diskusi, memperbaiki cara belajar. Selanjutnya, rekapitulasi nilai berakhlak berdasarkan tahap kegiatan. Berorientasi pelayanan ada di kegiatan 1, tahap kegiatan A. Kemudian yang kedua, tahap kegiatan A juga, yang kegiatan 3, tahap kegiatan A, kegiatan keempat, tahap kegiatan A, sehingga totalnya 4 sama semua. Jadi rekapitulasinya sama. Berikut jadwal kegiatan saya dimulai dari 19 Oktober sampai 29 November dengan Sabtu Minggu tidak dihitung karena hari libur ya Bapak Ibu. Jadi saya pun juga libur. Kemudian ini buktinya saat berdiskusi dengan mentor saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.